Selanjutnya kita akan mengaji kitab Al-Futuhat Al-Makiyah sampai pada ma'rifah maratibil huruf, yaitu mengetahui tentang derajat huruf. Nah, pembahasan kita pada minggu lalu sudah sampai pada huruf H. Malam ini akan membahas tentang rahasia huruf Ain. Wa min dzalika, ya, dan itu sebagian dari huruf-huruf. Harful aini bermula huruf Ain. Huruf Ain yang dibahas sekarang. Ainul uyuni hakikatul ijadi wangdur ilaihi bimanzilil ishadi tubsirhu yang duru nahwa mujidin datihi nadrus sakimi mahasinal uwadi la yaltafid abadan li ghairi ilahihi yarju wa yahdaru shimatal ubadi. Ainul wujud bermula esensi. Ainul uyun, ya, bermula dari esensi segala pandangan, ya, esensi dari segala pandangan, ya, pandangan mata, apa yang dilihat oleh semua mata, itu dengan kata hakikatul ijadi itu adalah hakikat wujud. Jadi apa yang dilihat oleh mata, ya, mata siapapun, ya, ini menggunakan kata uyun bentuk jamak, artinya orang di dunia ini, ya, semua yang memiliki mata memandang dengan matanya objek yang nyata di hadapannya. Itu sesungguhnya yang dia lihat itu adalah hakikatul ijad, hakikat dari perwujudan, ya. Karena wujud-wujud tadi dulunya nggak ada, kemudian Allah yang mengadakan. Wujud gunung dulu tidak ada, Allah yang mengadakan. Wujud matahari dulu tidak ada, Allah yang mengadakan. Wujud bulan dulu tidak ada, Allah yang mengadakan. Wujud bumi dulu tidak ada, Allah yang mengadakan. Maka apa yang dilihat oleh mata, semua itu adalah hakikat wujud, hakikat perwujudan. Karena itu fangdur, maka lihatlah. Jadi fangdur, lihatlah, ilaihi, kepada objek. Ilaihi itu ya kepada apa yang dilihat oleh mata, bimangzilil ishadi, dengan kedudukan ishad, yaitu penyaksian. Penyaksian itu apa? Ishad itu ya sama dengan syuhud, sama dengan musyahadah. Ishad itu penyaksian, mata lahir melihat apa yang dilihat, apapun bentuknya, tapi mata hatinya mengembalikan, memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata kita melihat segala objek yang di alam semesta, tapi mata batin kita mampu mengembalikan, memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bimangzilil ishadi. Tubsiruhu, kamu melihatnya. Yang dulu melihat nahwa mujidin dzatihi, ya, pada yang mewujudkan zatnya. Jadi menyaksikan, ya, kalau dipandang secara hakikat, ya, akhirnya kembali kepada yang mujid, yang mewujudkan, ya. Segala yang ada di alam semesta ini dulu tidak ada, kemudian diadakan oleh yang maha ada.
Maka ketika ada wujud yang ada, pandanglah kepada yang mengadakan. Itu, pandanglah kepada zat yang mengadakan. Jadi yang duru nahwa mujidin datihi. Nah terus sakim, ya, sebagaimana pandangan orang yang sakim itu yang orang yang sedang sakit. Mahasinal uwadi, ya, melihat keindahan uwat itu, ya, tadi dicek di kamus artinya kesalahan. Layal tahfid, tidak akan pernah noleh abadan selamanya li ghairi ilahi, kepada selain Tuhan. Jadi kalau sudah paham hakikat, ya sudah ngerti tentang hakikat alam semesta, jangan sampai noleh sedikit pun memandang selain Allah Subhanahu wa taala. Yarju, dengan penuh harap, wa yahdar, dan hati-hati, simatal ubadi, yaitu ya hati-hati maksudnya karakter ubat hamba yang istilahnya hamba yang sembrono. Sembrono itu dia tidak mengamalkan pemahaman hakikat secara tepat. Itu ini yang disebut wayahdar, supaya hati-hati terhadap orang-orang yang sembrono tadi. Tapi kalau orang yang pandangannya lurus, ya seperti salafus sholih dan para ulama-ulama hakikat lainnya, itu bisa menjadi rujukan di dalam memahami ilmu hakikat. Selanjutnya i'lam, ya, ketahuilah. Annal aina, ini sesungguhnya ain, huruf ain, ya. Huruf ain itu min alamis syahadati, dari alam syahadah. Ini Syekh Muhyiddin Ibn Arabi ini luar biasa mengurai rahasia huruf ain. Menurut Syekh Muhyiddin, huruf ain ini dari alam syahadah. Alam syahadah itu ya alam kenyataan, alam yang fisik, alam yang kita lihat, ini namanya alam syahadah. Wal malakut, dan alam malakut. Alam malakut itu alam metafisik, alam misal, itu malakut. Ya, kehidupan ini dulunya juga sama. Ya, kita sebelum nyata di bumi, ya dulunya kita juga tidak ada, adanya di alam rahim, di alam misal gitu. Alam semesta dulu juga tidak ada. Ya, itu. Jadi semua berproses. Ya, min alamis syahadah wal malakut. Walahu, dan bagi ain minal makharij, dari huruf yang keluar, wastal halki, yaitu pertengahan tenggorokan, ain, ya. Jadi kalau baca ain itu yang pas, jangan ngain, ya. Orang Jawa, ya, di daerah sekitar Banyumas, Kebumen itu terkadang kalau yang belum fasih itu membaca huruf ain itu nga, an ngamta gitu. Dan juga orang-orang terdahulu, orang Jawa, ya, terdahulu yang belum mengenal makhorijul huruf itu juga membaca ain itu nga, an ngamta ngalaihim nga gitu. Padahal ini termasuk wastal khalqi. Ya, kalau sudah ngerti wastal khalqi, ain, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Harus ditekan alamin. Suratal ladzina an'am, ya. An'am ain, harus ditekan lagi. An'amta
ngain lagi ya, alaihim ya. Jangan sampai siratal ladzina an'amta ngalaihim. Nah, ini namanya tidak mengikuti makharijul huruf ya. Itu penting memahami makharijul huruf. Jadi Syekh Muhyiddin Ibn Arabi ini mengkaji huruf dari semua aspek, baik dari sisi makharijul huruf maupun dari sisi rahasia-rahasia yang ada di dalamnya. Walahu, dan bagi huruf ain ya, min adadil jumali, termasuk bilangan jumlah. Aqtas sab'in, yaitu ya hitungan puluhan, hitungan 70-an. Itu bilangan 70-an. Walahu, dan bagi ain minal basoiti, dari huruf-huruf yang masuk kategori basoit. Apa itu? Yaitu al-ya, huruf ya. Itu satu rumpun dengan ain. Wal nun, dan huruf nun. Wal alif, dan huruf alif. Wal hamzah, dan hamzah. Wal wawu, dan wawu. Ini jadi ada rumpunnya, ada kelompoknya huruf-huruf itu. Sebagaimana penjelasan pada huruf sebelumnya. Walahu, dan bagi huruf ain al-falakusani, yaitu orbit yang kedua. Wa zamanu harokati falakihi, dan bermula waktunya bergeraknya porosnya, ya porosnya ain, ihda asyarota alfisana, 11.000 tahun. Tahu 11.000 tahun ini dari mana? Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Ya, apakah dari sebuah referensi buku? Tidak. Ini yang disebut ya ilmu laduni. Jadi Syekh Muhyiddin Ibn Arabi ya mendapatkan akses ilmu laduni sehingga bisa menyampaikan perhitungan-perhitungan yang menurut akal ini akan bertanya, itu dari mana rumusnya, dari mana hitungnya, gitu. Tapi apa yang disampaikan oleh Syekh Muhyiddin Arabi kalau dikaji secara saintis ya pasti akan banyak benarnya, gitu. Karena sumber ilmunya dari alladzi ya minal hayyil ladzi la yamut, sumber ilmunya dari zat yang maha hidup yang tidak pernah mati. Jadi sumber ilmu, mambaul ulum. Walahu min tobaqatil alam, dan bagi huruf ain itu ada tingkatan-tingkatan alam. Al-khossoh, yang khusus, wa khossotil khossoh, dan khususul khusus. Ya, ini ada rahasia bahwa di dalam ain itu ada tingkatan alam yang khusus dan yang khususul khusus. Nah, ini kalau kita mendengar penjelasan Ibnu Arabi ini ya kita pahami, kita dengarkan dengan sikap taslim. Ini pesannya Syekh Abdul Karim Al-Jili. Ketika mendengarkan penjelasan ilmu-ilmu hakikat, kok belum paham, taslim saja dulu. Jangan ingkar. Karena kalau ingkar akan ketutup hatinya dan tidak akan bisa paham selamanya. Tapi kalau
taslim, misalkan belum paham, tawakuf dulu, ya saya percaya ini ilmu hak, ya taslim, pokoknya nggak mungkin makalah Ibnu Arabi itu mengada-ngada itu. Nah, itu oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili itu akan ada harapan suatu saat bisa diberikan anugerah limpahan ilmu, ya, sebagaimana yang diurai oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Jadi ini sebagai adab, kalau kita kok mendengarkan penjelasan hakikat kok terasa ngawang-ngawang, ya sudah, ya didengarkan dulu, kemudian kita taslim, jangan ingkar. Ya, kalau ingkar sulit untuk bisa memperoleh anugerah paham, apalagi merasakan. Karena potensi untuk bisa mendapatkan anugerah, bisa paham, bisa merasakan bagi Allah itu sangat mudah. Siapapun yang dikehendaki bisa. Gitu. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan al-hikmah, ya, pencerahan rohani kepada orang yasa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus walahu minal marotib al-khamisah. Walahu, dan bagi huruf ain minal marotibi termasuk tingkatan al-khamisah yang kelima. Jadi huruf ain itu termasuk tingkatan yang kelima. Wa dhuhur sultanihi. Nah, ini sudah mulai dari melangit, sekarang sudah mulai turun, mau membumi penjelasannya. Wa dhuhur sultanihi, dan bermula kenyataan kekuasaan dari huruf ain, jadi tajallinya, duhurnya fil bahaim, itu pada bahaim, yaitu binatang ternak. Jadi ini kalau kita memahami apa yang disampaikan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, wadhuru sultanihi fil bahaim, itu maksudnya bahwa dari huruf ain itu yang memiliki rahasia yang dahsyat tadi, ternyata ketika berproses pada zuhur, kenyataan, ya, yang nyata itu ternyata fil bahaim. Jadi wujudnya pada dunia hewan ternak. Itu berarti zatiahnya dulu, ya, ini itu bisa berasal dari rahasia huruf ain. Wa yujadu anhu kullu harin, dan ditemukan juga dari huruf ain ini kullu harin, segala yang panas. Har itu panas. Panas itu berarti api, unsur api. Wa rotabin, dan rotab, kering. Gitu. Jadi di huruf ain ini ada unsur panas dan unsur rotab. Walahu minal harakatil afkid, dan bagi huruf ain juga termasuk ada gerakan-gerakan horizontal. Horizontal itu gerakan yang ada di sekeliling kita. Wa ya al-mu'awwajah wa huwa min hurufil a'raf. Wa huwa minal hurufil al-khalisah, dan ain termasuk huruf-huruf yang khalisah, yang murni. Wa huwa kamil, yaitu sempurna. Wa huwa minal alamil insi as-sunai, yaitu juga termasuk bagian dari alam insi, manusia, as-sunai yang kedua. Wa tab'uhu, dan karakternya al-hararah, itu panas. Wa rutubah, ya, rutub itu basah, ya, panas dan basah.
Kalau ya busah itu kering itu. Jadi panas campuran antara panas dan basah. Walahu dan bagi huruf ain minal hurufi dari beberapa huruf yaitu al-ya wan nun. Walahu dan bagi huruf ain minal asma'i adzatiyah. Ada asma-asma dzatiyah seperti asma-asma dalam Asmaul Husna yaitu al-Ghaniyu, al-Ghaniyu yang maha kaya, wal awalu dan yang awal, wal akhiru dan yang akhir. Walahu dan baginya min asma'is sifah dari nama-nama sifat. Nama sifatnya al-Qawi yang maha kuat, wal muhsi wal hayy. Wa min asma'il af'al dan juga termasuk nama-nama af'al yaitu berupa an-nasir, an-nafi, ya, an-nasir yang maha penolong, an-nafi yang memberi manfaat, al-wasi yang luas, al-wahhab yang maha pemberi, al-wali yang menguasai. Jadi komplit, ada asma dzatiyah, ada asma sifat dan ada asma af'al. Jadi ya ini menurut saya ini ilmu yang istimewa ya, sekalipun kita ini masih belum diberikan kasaf ya, ketersingkapan batin dalam memahami ini. Tapi teori-teori yang disampaikan tadi itu adalah sebuah ilmu yang hak ya, kita wajib taslim. Mudah-mudahan dengan taslim kita suatu saat diberikan kefutuh oleh Allah sehingga dapat merasakan dan mengamalkan. Amin ya rabbal alamin.